dengan tidak menjadikan persekutuan baginya, terbentuklah kata Tuhan dan umat, yang mana menjalankan tanpa mengenal ini mengakibatkan kepada hilangnya keberkahan, kemabruran dan kemustajabat. Dikala dikatakan sebuah wujud Tuhan tidak pernah melebihi dari dirinya, yaitu dengan bersifat. Apa yang dikatakan bersifat Allah dalam memperjalankan kodratnya secara zahir, terwujudlah sifat aftar baginya, menjadi penampakan oleh semua yang berkeinginan menyembahnya. Yang kedua, bersifat sir Allah dengan ba'dal, sehingga bisa menjadikan sebagai bukti kekuatan aras dan rasa dalam kalimat hu atau aku. Sebagaimana yang kita pernah pelajari, mengenal kata aku itu pada dua kodrat, alif dan lam, atau dikatakan la, bermula dari tiada, tapi akulah yang ada. Hu adalah jamak penterjemahan dari huruf la. Lam yang menjadi ha, alif yang menjadi domah hu, aku. Aku dalam hal ini adalah perpaduan, bukan satu kodrat dalam arti bukan dua kodrat, tapi dalam arti satu kodrat. Di sini digambarkan oleh Allah terhadap kata ketuhanan dan keumatan dengan sebutan hamba. Yang mana diri hamba ini telah kita pelajari, tapi saya mengingatkan kembali. Berwujudnya alif domah u tadi, atau dikatakan ba'dal dan aftar, zahirnya aftar, berupa sebuah wujud sifat dari sebuah kalimah dinamakan kulimah menjadi tubuh sifat yang terasa dan terlihat. Yang terasa dan terlihat ini terasa bagi yang menerima, terlihat bagi yang memberi. Barang siapa yang ingin menyembah, dia pasti pada makom melihat. Dan bagi yang siapa sifatnya menerima penyembahan, maka dia akan menerima rasa dari yang menyembahnya. Hamba Allah dalam kodrat keumatan dan hambanya Allah dalam kodrat ketuhanan. Bagaimana kita bisa mentajadikan dua kodrat ini menjadi sebuah amalan yang mana aku juga Tuhan dan aku juga umat? Tentu dengan kita tahu ada dan pada tiada tadi. Setiap pada tiada dikatakan aku, dan pada yang ada dikatakan nyata atau zahir bernama Allah. Apabila kodrat keumatannya bertajalinya aku dan terlihatnya aku pada kezahiranku, maka jatuh sifat mengamalkan berkodrat umat bagi diriku dengan hu Allah. Maka nyatalah yang tiada bernama aku, Allah adalah sifat nyata. Nah, ini nyata dia untuk dilihat. Dan itu dikerjakan oleh wujudnya dari menatap hu Allah.
Ini pengakuan keumatan. Tetapi dalam pengakuan dalam kata yang sama dikatakan kata Allahu, Allah itu aku. Ini tugas seseorang melenyapkan yang nyata, sehingga yang tidak nyata itu yang akan nyata dengan Allah. Ini sifatnya ketuhanan, sehingga dia menyatakan dirinya dengan kata Allah. Allahu, Allah itu aku, dengan masuknya yang tiada di luar diri, masuk ke dalam dan berwujud. Itu namanya ketuhanan. Ditarik dengan hidung, tajalli batin. Dikeluarkan dengan mulut, tajalli aras. Dan yang bertajalli kepada kehambaan adalah hu, Allah. Ini dari dalam berwujud, ada hu, aku, Allah nyata. Ditarik dengan hidung yang dari dalam, ditiupkan dia nyata dengan mulut, maka terlihatlah aku. Antara dari luar ke dalam Allahu, dari dalam keluar hu, Allah. Ini pandangan ini harus dibagi oleh jamaah dalam mengamalkan dua perkara tadi. Aku juga yang umat, aku juga yang Tuhan. Artinya tidak bersekutu di dalam menetapkan dua perkara tadi. Hu Allah, Allahu dalam hamba Allah dan hamba Allah. Mengamalkan ini adalah suatu yang fardu bagi rohani. Dan ini harus betul-betul dilaksanakan. Kalau yang aku Allah, Allah itu aku, itu adalah pengakuan dua kodrat dalam satu nama. Satu nama melahirkan dua kodrat. Kosong ada dengan ada yang berawal dari kosong. Apa yang dikatakan kosong itu ada? Yang akan bertajalli adalah aku yang ingin menjadi Tuhan. Maka sampailah perjalanan sir aku tadi menuju batin alam dan sampai kepada ruh yang dituju. Dan memperlihatkan yang zahir adalah sebagai kiblat dan panutan oleh sekalian alam. Yang bertajalli adalah diri sifat. Fa-nya, ba adalah alam bara'ah yang berawal dari batin, asal usul dari batin. Ruh adalah yang terjadi karena batin itu adalah zat kunal. Maka nur itu akan tersentuh berupa ruh yang ada di sekitar dia. Kalau yang di dalam itu sudah berada di luar, maka dia telah menguasai dan menjadi ketunggalan. Dan dia menjadi hayat bagi seluruh alam. Itulah diri. Bersifat diriku dalam kata yang tiada, itulah yang ada, yang sampai kepada perbuatan ruh alam insani-insaniah insanu tersebut. Dalam hal ini maka berkiblatlah seluruh ruh yang ada kepada wujud zahir yang diperlihatkannya. Sementara yang menjadi hayat, yang menjadi Tuhan, yang menjadi nyawa bagi alam adalah
sebuah yang wujud yang tiada itulah yang ada. Dan yang terlihat adalah wujud yang ada menjadi kiblat bagi seluruh alam. Hal ini terbagi dalam dua perbuatan. Pertama, dalam perbuatan aku, Allah itu adalah aku. Itu pertama. Dalam tajalli kita melakukan perbuatan sir dalam solat. Allahu Akbar. Bagaimana diri aku, hu yang tiada itu ada, sampai ba menuju batin sebuah alam ini. Ini alam ini kalau yang terlihat nyata ini ada berasal dari batin disebut ba. Ra adalah perbuatannya. Menuju zat kunal yang menyentuh kepada ruh dan dia terbangun dan dia menyembah. Itu alam. Allahu Akbar. Tangan sampai dipusar kalau kita lagi sholat. Akbar artinya menuju, yaitu hayat. Dengan demikian diri yang tiada itu sudah bertajalli menuju ruh yang ada di sekitarnya. Maka ruh itu langsung sujud. Wala tafarkulla bismillah. Kemana dia sujud? Diri yang penampakan aku adalah sifat zahir yang ada di dalam diriku. Aku adalah wujud yang terlihat yang ada di dalam diriku. Maka yang terlihat ini akan menjadi sembahan oleh sekalian alam, dan yang tidak terlihat menjadi jiwa atau nyawa atau hayat bagi seluruh alam. Inilah yang dikatakan hamba Allah, hamba Allah. Mengamalkan dan mencintai dengan mendirikan yang di dalam keluar, dan yang mewujudkanlah maujudun ilallah yang dari luar ke dalam, bertajalli dengan hidung dan berwujud dengan napas mulut. Ini menjadi pegangan terkuat dalam sebuah ketentuan ilmu ketuhanan. Dengan demikian tidak ada lagi kata dua, tetapi tetap pada kata satu, yaitu aku. Artinya yang di dalam diwujudkan keluar. Itu keumatan. Tapi kalau kita bertajalli menjadi wujud yang nyata bagi Allah untuk ketuhanan, yang di luar itu yang ke dalam, dan barulah dia terlihat. Nah, ini yang dikatakan dengan kedatangan innallaha, innallahi, innallahu. Aku juga yang datang, aku juga yang pergi. Aku juga yang terlihat dan tidak terlihat. Putaran ajal 24 jam dengan innalillahi akan selalu mengikuti, yaitu manusia di dalam ajalullah. Ajalullah yaitu Allah yang menjadi ajal bagi mereka. Artinya kekuasaan dan hidup, gerak dan menggerakkan itu menjadi hayat bagi hamba Allah, hamba Allah. Tetapi tajalli untuk mendapatkan ketuhanan tadi, maka batinul batin, sir usir telah terjadi perbuatan tajalli batin, yaitu adanya batin dalam batin, yaitu munculnya yang tiada itu ada
bernama aku yang ingin menjadi Tuhan. Maka bertajalilah aku kepada batinku, maka sampailah kepada umat, yaitu ruh atau hayat, dan akulah yang menjadi hayatnya. Dengan demikian markubah yang terlihat Baitullah adalah yang sampai menuju. Maka tajalli ini adalah tajalli aras, perbuatan bara'ah akan sampai diantarkannya kepada si wujud hayat yang ingin tersambung hidupnya, sehingga berdirilah jantung alam Ka'bah yang terlihat dan Baitullah yang tidak terlihat. Maka dikatakanlah manusia itu qalbinya Allah, itu qalbinya bernama Allah. Kalau di dalam tajalli yang tiada adalah aku yang sampai, maka aku nyatalah di dalam dirimu. Nah, ini artinya diri yang sama, diri yang akan bertajalli menjadi hayat bagi seluruh alam, dan nyatalah aku sebagai kiblat dan kodrat bagi mereka untuk zahiru Rabbi. Tapi kalau aku Allah adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh keumatan, tiada lain yang ada melainkan aku sendiri yang ada. Kenapa bolak-balik ke sini? Kenapa balik tanah di rumah? Pak Imam. Aku sendiri juga yang ada. Maka dalam kesendirian itulah tiada lagi yang ada melainkan aku yang ada. Nah, ini namanya ibadah keumatan, atau dikenal dengan la maujudun illallah. Seandainya kita berhadapan dengan sesuatu di luar kita, berarti dia sudah berhadapan dengan yang tiada itu ada. Tinggal kita menjadi sebuah sultanil azim, sebuah raja yang mana menunggu penyembahan. Penyembahan ini bukan dia sembahyang aja, tetapi dengan takut, menghormati apapun yang di depan kita. Kalau kita ini adalah peragaan dari ketuhanannya. Nah, gitu ya. Tapi kalau diwujudkan dari yang tiada menjadi ada, itu adalah ibadah umat. Dan umat itu adalah Allah yang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah aku.